Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, "Eli, Eli, lama sabatani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya." Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa Jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya.
Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Surgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudusnya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Om, Tante, dan teman-teman semua. Apa kabar? Aku berdoa sukacita Tuhan berlimpah kita semua. Selamat datang di ibadah raya GBI Taman Anggrek dan Season City. Bagi yang baru pertama kali bergabung, welcome! Saat ini, mari pastikan setiap kita bersukacita dan bersama-sama beribadah hingga selesai. Untuk pengumuman, mari kita lihat tayangan berikut. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kasih-Mu selalu baru bagi kami. Biar saat ini ada kekuatan dan sukacita yang baru bagi kami semua. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara, mari kita memperkatakan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Puji nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh, haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini saudara. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan kembali Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Biar pujian ini menjadi doa setiap kami ya Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Biar musik naikkan pujian ini saudara. Pada setiap kita berdoa sama-sama saudara. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami puji nama-Mu, kami agungkan nama-Mu. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Engkau ada di tengah kami. Ini yang kami nanti-nantikan Tuhan. Ini yang kami rindukan. Berjumpa dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari lebih lagi saudara bersama-sama. Oh,
saudara buat Tuhan Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Tuhan, kami puji namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Kau saja yang kami agungkan Tuhan. Engkau saja Tuhan. Kau baik Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Haleluya. Haleluya. Kami puji namamu, kami agungkan namamu Yesus. Hadir melawat kami, memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Tuhan yang besar. Kami percaya kepadamu, perbuatanmu ajaib Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau terus mengagungkan namamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama saudara. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari lagi saudara sama-sama katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Mari lebih lagi buat Tuhan kita yang luar biasa saudara. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari panggil namanya Yesus. Tiada seperti Yesus. Oh, Yesus. Oh, amin. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap sama-sama yang percaya. Mau diberkati sama-sama katakan amin.
Shalom saudara kasih Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai saudara dan memberkati saudara dengan keluarga berlimpah-limpah. Biarlah kita terus menjaga kesehatan jasmani dan kesehatan rohani kita. Saudara tetap pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, hindari kerumunan, dan juga kurangi mobilitas. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang bawa kemenangan." Demikian firman Tuhan. Saudara, berapa banyak daripada saudara dan saya ketika kita mendengar berita-berita yang buruk, berita-berita yang jelek, entah itu mengenai kesehatankah, keuangankah, keluarga kita tidak bisa mengatasi dalam waktu yang cepat dan menghindarinya. Dan kita merasa seakan-akan dunia runtuh saat itu juga. Saudara, kita merasakan putus asa, sedih, takut, kecewa, tertekan, panik, dan banyak hal yang kita rasakan. Dan kita pun sadar bahwa kita harus tetap menjalani hidup ini dan menghadapi semua itu. Saudara, mari hari-hari ini, biarlah kita semua menguatkan hati kita. Artinya kita sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Dan kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan yang mau katakan amin. Saya ingin bacakan firman Tuhan dari kitab Yunus pasal yang ketiga. Perikopnya adalah tentang pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkan kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta harus masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya kepada mereka, dan ia pun tidak melakukannya. Saudara, ini yang kita renungkan pada hari ini. Waktu kita mendengar berita buruk, bukan berarti itu untuk menghancurkan kita. Kenapa? Karena saudara dan saya, kita punya Allah yang hidup, Allah yang menolong kita. Saudara, waktu Niniwe mendapat berita daripada Yunus bahwa dalam waktu 40 hari lagi mereka akan ditunggang balikan. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Rakyat, bahkan raja kota Niniwe percaya akan firman Tuhan. Dan mereka mulai merendahkan diri. Mereka mulai berdoa. Mereka mulai mohon anugerah Tuhan. Mereka mulai berpuasa. Dan mereka berkata, siapa tahu Allah mengasihani mereka. Dan betul saudara, pada akhirnya Tuhan mengampuni dan Tuhan tidak membinasakan kota Niniwe. Saudara, saya pernah mengalami waktu mendengar berita yang buruk. Berapa banyak daripada kita berpikir, wah habis deh gue, mati deh gue. Saudara, saya pernah tanya, Tuhan, kalau dengar berita seperti ini, apakah ini akan selesai hidup kami? Lalu saudara, Tuhan kasih pengertian begini, kalau aku beritahukan sesuatu yang buruk, artinya aku ingin menolong kamu.
Tuhan ingin menyembuhkan kita. Tuhan ingin menyelamatkan kita. Nah, hanya saja yang kita harus perhatikan adalah waktu kita mendengar berita yang tidak baik, berita yang buruk menimpa kita, apa respon kita? Itu yang kita harus perhatikan. Saudara, seperti kota Niniwe, kita pelajari ya, dari rajanya sampai rakyatnya semua, bahkan ternaknya juga ikut meresponi. Saudara, apa yang kita harus responi? Saudara dan saya, kita yang pertama harus sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari ini, di waktu-waktu yang jahat ini, ayo kita berbalik sungguh-sungguh dengan Tuhan. 2 Tawari 7 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata, bila mana aku, kata Tuhan, menutup langit sehingga tidak ada hujan. Bila mana aku menyuruh belalang makan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Sampar mungkin bisa kita terjemahkan hari-hari ini bicara soal COVID-19, saudara. Ayat 14 ini respon yang Tuhan ingin kita tuh lakukan. Tuhan katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Tuhan katakan, aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka, menyembuhkan negara kita. Saudara, ada satu poin yang sangat penting. Tuhan katakan, aku akan mendengar dari sorga. Bukankah hari-hari ini kita butuh Tuhan dengar doa-doa kita? Hari-hari ini kita butuh Tuhan mendengar seruan hati kita, ketakutan kita, kesedihan kita. Biarlah Tuhan mendengar dari sorga, menjawab doa kita, mengabulkan permintaan kita. Saudara, yang pertama, sungguh-sungguh dengan Tuhan, artinya ayo kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Enggak ada cara lain, saudara dan saya harus baca Alkitab kita dan lakukan firman Tuhan. Kita hidup kudus di hadapan Tuhan, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup dalam pertobatan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Tuhan akan dengar doa saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, apa yang kita harus lakukan? Kita harus percaya pada Tuhan dan firman Tuhan. Kita harus percaya habis kepada Tuhan. Percaya akan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dia masih lakukan mujizat sampai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Dia masih melakukan kesembuhan untuk kita semua. Saudara yang kasih Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan keluargamu. Dia sangat mengasihi saudara dan keluargamu. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Rancangan Tuhan Yesus untuk setiap saudara dan keluargamu, yaitu adalah untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan, melakukan mujizat. Dia akan memberikan kita pemulihan, dia akan memberikan kita damai sejahtera, keamanan. Yang percaya katakan amin. Mujizat yang terbesar dalam hidup saudara dan saya adalah keselamatan kita. Amin saudaraku. Saudara, waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, waktu kita beriman pada Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Waktu kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita harus percaya Dia adalah Allah yang hidup. Dia ada untuk saudara dan saya. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika saudara dan saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan pasti memberikan upah untuk kita semua. Amin saudaraku. Hal yang ketiga, apa yang kita harus lakukan? Saudara, gak ada cara lain. Saudara dan saya harus berdoa. Jangan berhenti berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Ada Allah di sorga yang mendengar dan menjawab doa-doa setiap saudara dan saya. Amin. Tapi mungkin ada yang tanya begini, doanya seperti apa? Saya sudah coba segala macam doa. Mungkin kita sudah sering mendengar tentang pelajaran tentang doa. Tapi waktu itu kita tidak sedang menghadapi masalah. Waktu kita menghadapi masalah, ternyata tidak mudah untuk kita mempraktekkan
yang kita pernah dapat pelajaran doa. Betul nggak saudara? Saudara, saya mengalami hal yang sama. Saudara, tapi firman Tuhan dikatakan di Matius 6 ayat 7 dan 8. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa akan dikabulkan. Dan janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara, firman Tuhan bilang gini, jangan bertele-tele. Jangan kita pikir kalau banyaknya kata-kata, wah betapa puitisnya kata-kata kita, maka doa kita dikabulkan. Saudara, tapi biarlah kita berdoa dengan sederhana. Berdoa karena kita punya hubungan, kita mengenal Tuhan, dan Tuhan pasti sudah mengenal kita. Nah saudara, apa yang kita harus perhatikan dalam berdoa? 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara perhatikan baik-baik. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Berapa banyak daripada kita waktu kita menghadapi persoalan masalah, kita panik saudara. Kita kadang-kadang doanya buru-buru supaya Tuhan cepat jawabnya juga. Tapi ternyata kadang-kadang doa kita cuma lewat begitu aja. Nah saudara, ada satu yang kita harus perhatikan. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kita yang harus menguasai diri kita. Kita harus tenang. Saudara perhatikan gak? Kalau saudara butuh sesuatu daripada seseorang, saudara pastikan waktu ketemu dengan orang yang kita butuhkan, pasti ada beberapa proses yang kita harus lewati. Mungkin kita harus menyapa dulu. Kita mendengarkan dia akan berkata apa. Begitu ada kesempatan yang baik, kita baru bicara mengajukan permohonan kita atau permintaan kita. Nah demikian juga dengan Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita butuh persiapan. Kita butuh ketenangan hati kita. Kita perlu menguasai diri kita masing-masing. Supaya waktu kita mulai berbicara pada Tuhan, kita merasakan Tuhan mendengar doa kita. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, artinya dalam waktu kita berdoa, kita harus menanti-nantikan Tuhan dalam tinggal tenang dan percaya. Hati kita, pikiran kita, konsentrasi penuh kepada Tuhan. Jadi waktu kita berdoa bukan langsung, Tuhan ini permintaan saya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Bukan itu saudara. Tapi yang pertama saudara saya harus membangun suasana, saudara harus menantikan Tuhan. Sampai kita boleh merasakan Tuhan, hati kita tenang dan kita berbicara dengan Tuhan dengan intim. Saudara, saya punya satu pengalaman tahun 2004. Waktu itu ibu saya harus dioperasi karena masalah di jantung. Beliau harus bypass, saudara. Nah, saya ingat hari itu operasi berjalan dengan baik. Jam 3 sore masuk ruang operasi, jam 9 dokternya berkata, selamat ya keluarga, sudah berhasil. Lalu saya cepat pulang ke rumah, mandi, ambil pakaian untuk menginap di rumah sakit menemani ibu saya. Saudara, baru mau jalan ke rumah sakit, tiba-tiba telepon di rumah berbunyi dan dari rumah sakit memberi kabar bahwa ibu saya mengalami pendarahan. Dan dalam waktu 1 jam kurang lebih ada 300 mililiter darah yang keluar. Saudara, saya jujur panik. Langsung saya kembali ke rumah sakit dan waktu di ruang pemulihan ada 2 suster di sana dan saya tanya kondisinya dan apa solusi yang akan dilakukan. Lalu suster berkata, kami lagi tunggu dokternya kembali. Begitu dokter tiba, kalau masih pendarahan harus dioperasi lagi, harus dibuka lagi. Saudara, jujur saya takut. Tadinya sudah nggak apa-apa, begitu harus dibuka lagi, hasil operasinya nanti jadi apa-apa. Saya berusaha dengan cepat berdoa
supaya sebelum dokter datang pendarahan berhenti. Saya begitu panik. Saya coba doa apa yang saya ketahui tentang doa. Rasanya semua cara saya sudah lakukan, tapi masih terus pendarahan. Lalu saya pikir yang terakhir, saya ingat, wah ini berarti harus ditengking. Jadi yang terakhir saya berdoa, saya tumpang tangan. Di dalam nama Yesus, pendarahan berhenti. Susternya yang jawab, saudara, belum nih Pak, katanya. Itu rasanya iman saya kayaknya pergi, langsung kayak meninggalkan saya gitu. Saya sampai bingung, saya mesti doa seperti apa lagi. Nah di saat itu saudara, saya coba menenangkan hati saya yang panik, yang takut, yang segala campur aduk di situ saudara. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan saya belum siap kehilangan mama saya. Lalu saya mulai tenangkan diri, saya mulai diam, saya coba mulai dengar kira-kira apa yang harus saya lakukan. Di dalam ketenangan yang saya hadapi, tiba-tiba saya mendengar di hati saya, yaitu bersyukur. Wah saudara, rasanya nggak cocok saudara ya dalam kondisi seperti ini tiba-tiba dapatnya bersyukur. Tapi karena nggak ada pilihan yang lain, saya taat untuk lakukan itu. Saya mulai berdoa sendiri di dekat mama saya itu. Dan saya bilang, Tuhan Yesus, aku bersyukur sebab mama saya pendarahan. Itu yang kalimat pertama yang saya keluarkan. Lalu setelah itu saya mulai berdoa. Saya percaya Roh Kudus memimpin saya dalam berdoa. Saya mulai bersyukur, saya bilang, Tuhan aku bersyukur kepadamu sebab Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan, Engkau berfirman, mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau berfirman, merubah yang buruk jadi baik, yang sakit jadi sehat. Tuhan, terima kasih banyak. Bahkan Raja Salomo pun berkata, sesungguhnya langit yang mengatasi segala langit tidak pernah dapat memuat Engkau ya Tuhan. Saya mulai bersyukur pada Tuhan tentang keberadaan Tuhan. Semua firman Tuhan yang saya pernah baca tiba-tiba muncul dan itu yang saya ucapkan. Tuhan terima kasih. Tiba-tiba saudara, waktu saya terus berdoa seperti itu, saya merasa saya ketemu dengan Tuhan yang besar dan dahsyat itu, melebihi masalah yang sedang saya hadapi ini. Lalu juga saya diingatkan tentang Yehezkiel. Yehezkiel waktu itu dibawa oleh Tuhan ke satu lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Dan Tuhan tanya kepada Nabi Yehezkiel, Yehezkiel, apakah tulang-tulang ini bisa hidup kembali? Dan Yehezkiel menjawab, Tuhan, Engkau yang tahu. Lalu Tuhan menyuruh Nabi ini untuk bernubuat kepada tulang-tulang kering ini, supaya daging, urat, kulit tumbuh. Lalu yang kedua dikatakan supaya nafas kehidupan berhembus atas tulang-tulang kering ini. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat mereka menjejakkan kaki sebagai tentara yang besar. Saudara, luar biasa. Waktu saya ingat ayat ini, saya dapat satu pengertian. Kalau Tuhan bilang berhembuslah nafas kehidupan. Kalau Tuhan bilang daging, urat, kulit tumbuh, dan itu akan terjadi. Lalu saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, sekalipun mama saya harus 10 kali bolak-balik masuk ruang operasi, kalau Engkau bilang hidup, dia pasti akan hidup. Tiba-tiba saya menjadi kuat saudara. Sebelumnya begitu ketakutan dan panik, tiba-tiba saya jadi kuat. Saya bilang, Tuhan, asal Engkau bilang hidup, sembuh, pasti mamaku akan hidup dan sembuh. Nah saudara, akhirnya betul dokter datang dan pendarahan masih terus jalan dan beliau harus masuk lagi ke ruang operasi dan kembali dibuka saudara, dicek mana yang membuat pendarahan ini terjadi. Didapati ada satu pembuluh darah yang tidak nempel sehingga terjadi pendarahan. Dan puji Tuhan saudara, mama saya keluar dengan selamat, sembuh, dan Tuhan perpanjang umurnya 14 tahun. Nah saudara kasih Tuhan, tahun 2018 Tuhan sudah panggil beliau pulang. Dan saya melihat Tuhan selalu menyertai kita semua. Tuhan selalu menyertai setiap orang-orang yang berharap dan berdoa kepadanya. Amin saudaraku. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah tertidur. Dialah penjaga saudara dan saya.
Dia adalah penolong kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Aku melayangkan mataku ke gunung. Dari mana datang pertolongan itu? Tuhanlah penolongku, pencipta semesta. Takkan biarkan kakiku goyah, tak terlelap sekejap, tak tertidur sedetik. Penjagaku Allah yang setia, kasih-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Kasih-Mu Tuhan mulia, janji-Mu Tuhan kekal sampai selamanya. Janji-Mu Tuhan mulia. Mari katakan sama-sama, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Kasih-Mu Tuhan mulia, janji-Mu Tuhan kekal sampai selamanya. Janji-Mu Tuhan mulia. Mari kita menyembah Tuhan. Yara lama sendirimu yara mutu sadu, ikara lama yara lama mutu sadu, ikara lama so, yara mase, hira lama yara lama mutu sadu. Haleluya, haleluya. Ikara lama si, yara lama so, yara masena yara moto shadi. Haleluya. Berapa banyak daripada saudara di rumah-rumah engkau berkata pada Tuhan, Tuhan, aku memutuskan Tuhan, aku ingin sungguh-sungguh dengan Engkau ya Tuhan, dan aku ingin percaya habis padamu Tuhan. Mari kalau itu Engkau orangnya, mari taruh tanganmu di dadamu dan mulai berdoa saat ini. Berdoa, Dia ada bersama dengan saudara di rumah. Roh Kudus ada di dalam saudara. Mari mulai berdoa. Tuhan, dengar setiap anak-anakmu sedang berdoa. Jamah saat ini ya Tuhan, curahkan kasih-Mu Tuhan, curahkan kasih-Mu Tuhan, bawa kami kembali dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus, sayangi kami terus ya Tuhan, sayangi kami terus ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan akan pelanggaran salah dan dosa-dosa kami. Bawa kami untuk lebih lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Buat kami percaya habis padamu Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Saudara yang butuh mujizat, engkau butuh kesembuhan, engkau butuh pertolongan Tuhan, engkau butuh pemulihan. Mari saat ini berdoa pada Tuhan. Berdoa, mari minta saat ini, minta apa yang engkau ingin untuk Tuhan Yesus lakukan bagimu.
Tuhan dengar doa setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit, apapun sakit mereka, termasuk COVID-19. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah sehat. Semuanya sembuh dalam nama Yesus. Tuhan jamah, berkati keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Pulihkan ya Tuhan, pulihkan ya Tuhan. Berkati Tuhan, dengan berkat-berkat materi ya Tuhan. Tidak ada yang kekurangan, tapi semuanya berkelimpahan. Pulihkan setiap jiwa kami Tuhan, pulihkan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini kalau kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu itu boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah membagikan isi hati-Mu hari ini. Berkati seluruh keluarga besarnya. Pakai mereka Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu dimanapun Engkau utus dia ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami juga saat ini berdoa mengucap syukur buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, beserta keempat wakil gembala sidang, beserta seluruh keluarga besar Tuhan. Engkau pakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, di era Pentakosta ketiga ini untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat ketua rayon kami, Bapak Pendeta Beni Gunawan. Tuhan, pakai dia Tuhan, lebih lagi Tuhan untuk membagikan api doa dimanapun Engkau utus dia ya Bapa. Berkati seluruh keluarga besarnya. Terima kasih juga ya Tuhan untuk gembala cabang kami, Bapak Pendeta Ferry Rojana, dan kedua wakilnya, Bapak Pendeta Handilim, Bapak Pendeta Tri Agus Pakpahan Tuhan, beserta seluruh keluarga besarnya. Biar Engkau memberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna bagi setiap mereka. Engkau memberikan tuntunan-Mu Tuhan, visi misi-Mu Tuhan, bagi gereja-Mu untuk GBI Mall Season City dan GBI Mall Taman Anggrek. Supaya gereja ini terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna. Berkati seluruh pengerja yang ada ya Tuhan. Berikan kami unity yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa sembuhkan mereka Tuhan yang sedang sakit hari-hari ini Tuhan. Bahkan mereka juga yang sakit COVID-19 Tuhan. Kau berkati mereka. Pulihkan mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Juga untuk setiap pergumulan-pergumulan yang dialami ya Tuhan. Berikan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa ini, bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau tahu kalau bangsa ini sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Tuhan, kami mohon Tuhan, sembuhkan bangsa ini ya Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan dari segala Tuhan gejala-gejala yang ada ya Tuhan, gejolak-gejolak yang ada Tuhan, yang akan mengakibatkan ekonomi bangsa ini juga ya Tuhan. Kami berdoa pulihkan ya Tuhan, berikan keamanan, berikan ketertiban buat bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Jokowi Tuhan sebagai presiden kami, juga Bapak Maruf Amin sebagai wakil presiden. Beri hikmat bagi mereka ya Tuhan, supaya boleh Tuhan memberikan keputusan-keputusan yang terbaik buat bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, setiap doa-doa yang kami naikkan Tuhan, Engkau mendengarnya Tuhan, dan Engkau menjawabnya dari surga ya Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Yesus, kita bersama-sama terima berkat dari Bapa di surga. Kita angkat tangan
Kita bersama-sama percaya pada Tuhan. Kiranya berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pembelaan, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara hari ini, sampai kedatangan Yesus kedua kali menjemput kita di alam permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin.